Saudara, selama 4 tahun menjalani pengasingan di bumi Rafflesia, menyambung lidah rakyat, Bung Karno menorehkan jejak sejarah pembangunan. Salah satunya sebagai perancang arsitektur Masjid Jami Bengkulu. Berbekal gelar insinyur bidang arsitektur, Bung Karno membangun sejumlah rumah masyarakat dan masjid. Yang paling terkenal adalah Masjid Jami yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, atau tepatnya berada di pusat kota Bengkulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Masjid Jami menjadi jejak pembangunan Soekarno di Bengkulu yang wajib dilindungi sebagai cagar budaya. Bahkan yang terkait dengan Masjid Jami itu juga ada. Ketika Bung Karno tidak sekedar merenovasi Masjid Jami, tapi dia juga menyumbang. Ini kan jarang diketahui ya. Bahwa Bung Karno selama di pengasingan di Bengkulu kan dia dapat gaji. Meskipun dia interniran, tapi dia digaji oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, gajinya itu salah satunya diinfakkan untuk Masjid Jami, itu 1 gulden, dan setengah dia menginfakkan 2 masjid ya. Masjid yang di depan Anggut itu juga diinfakkan setengahnya, sedangkan yang di Jami itu karena perhatian di Jami, karena Bung Karno terkesan ya. Begitu dia diasingkan, langsung disiapkan di hotel di depan Masjid Jami itu, nggak jauh. Sebelum direnovasi, bangunan Masjid Jami hanyalah sebuah gubuk kecil oleh masyarakat sekitar disebut Surau Lamo. Kemudian Bung Karno merancang perbaikan bangunan masjid secara menyeluruh dengan mengadopsi gaya Eropa dan lokal, ditambah 2 bubungan dan teras memanjang. Soekarnolah yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan Masjid Jami bersama masyarakat setempat. Iya, sebenarnya Bung Karno ini kan seorang arsitek ya. Di dalam konsep membangun rumah, termasuk juga masjid, itu kan dia menyesuaikan dengan konsep-konsep yang memang perpaduan antara gaya Eropa dengan di mana Bung Karno sangat produktif, sangat punya pemikiran bagaimana membuat sebuah bangunan yang tidak mudah ketinggalan zaman. Nah, bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh Bung Karno, dirancang oleh Bung Karno itu polanya hampir sama. Ada kawan yang pernah meneliti bahwa Bung Karno punya pola-pola khusus ya di dalam membangun apakah masjid, apakah rumah, itu dia memiliki ciri khas tersendiri. Bangunan ini memiliki 3 bagian inti, yakni ruang ibadah, serambi, dan tempat wudhu. Di bagian atap masjid juga terdapat 2 kubah yang terbuat dari seng aluminium. Atap masjid ini bertumpuk dan bertingkat 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Masjid Jami memiliki kekhasan beratap limas dengan bentuk mengerucut dan didirikan tanpa tiang utama sebagai penyangga. Ya, Bung Karno awalnya kan memang berkeinginan untuk merenovasi. Dia sudah menyiapkan desain, sudah menyiapkan gambar yang untuk merenovasi masjid yang sekarang dinamakan Masjid Jami itu. Memang awalnya mendapat penolakan, tapi berkat kegigihan Bung Karno dibantu dengan semangat oleh Inggit Ganarse, karena tadinya Bung Karno sempat stres ya, tapi kemudian diberi semangat lagi oleh Bu Inggit sehingga dia semangat kembali dan berhasil meyakinkan para jamaahnya. Kemudian tentunya merenovasi ini Bung Karno juga menggalang dana. Dana itu selain dari para jamaahnya juga Bung Karno kan punya karya seni ya, namanya
tonil Monte Carlo. Nah, hasil dari pementasan pertunjukan Monte Carlo itu sebagian disumbangkan untuk renovasi Masjid Jami. Siti Anissa dan M. Ardansyah, TVRI Bengkulu melaporkan.